Gimana logikanya dalam kompetisi politik yang ketat, kita harus bersatu. Kita nggak boleh berseteru tuh gimana logikanya dalam kompetisi demokrasi yang bebas. Oke, gua easy way out aja ya, Iya, exit. Karena gue bukan tim sesnya Ganjar, gue nggak tahu kenapa mereka milih itu karena Oh gue iya juga iya. nggak ngerti juga. Iya karena dari gado-gado itu kenapa itu yang judulnya di-highlight itu kan? Iya. Iya lu juga Betul bingung kan ya. gitu. Cuman kalau ini karena gue sebagai pendukung Ganjar, ya gue harus berprasangka baik gitu kan. Iya Nah, dong, jadi, pasti dong harus. Nah, jadi gua Saya pikir, yang berprasangka yang enggak ya. saya mengkonfirmasi ke Anda. Ya, Kita makanya. luruskan. Sobat Robi, jumpa lagi episode Filosofi Robi. Lagi-lagi, teman kita masih belum bisa tidur aja karena ternyata situasi politik tambah rumit, tambah bikin pusing. Jadi dengan senang hati saya terima sahabat kita, Budi Adiputro. Kang Robi, Fobi bersama Budi Adiputro dan kita dalam suasana Natal ya. Tentu saja Gua lebih merah. kita nggak boleh bilang suasana PDI kan, tapi suasana dong. Natal. Ya kita Udah akhir tahun, udah masuk semester Betul. kedua, kita harus kesana. Dia Q, ya, udah makin jelas ya harusnya seperti itu ya. Tapi kalau saya kan warnanya merahnya agak Ya, gradasi. gue lebih tegas lah. Gue Iya. lebih hitam putih tapi merah. Betul, kalau gua kan, Apalagi sih kata. iya makanya. Tapi kayaknya kalau gue susah tidur itu lama-lama bukan ngobrol sama lu deh, lu kasih gua melatonin atau obat tidur. Jadi lebih baik. Karena politik tetap rumit dan tetap membuat kita tidak Malah bisa lu tambah tidur. mikir, lu tambah mikir aja. Betul. Lu kan Karena filosofi Robi kan pengennya bikin orang mikir, pengennya. emang harus gitu, naikin satu oktav. Oktav. Dari perdebatan dan fakta-fakta politik kita cari akar filosofinya. Sama seperti kita harus cari akar filosofi kira-kira kalau Mas Ganjar tampil di azan maghrib ya, video disebarluaskan di channel TV yang pakai frekuensi publik, itu politik identitas nggak sih itu? Masuk kategorinya? Kalau buat gue sih enggak lah ya. Pertama, tokoh publik bahkan politisi muncul di azan itu udah pernah terjadi sebelumnya. Deddy Mizwar, Pak Erick Thohir. Pak Erick pernah? Ya, kalau yang punya masjid At-Thohir itu. Bukannya di ATM aja Pak Erick? Enggak, ada di azan juga. Untung bukan azan di ATM ya? Nah ini menurut gue gini loh, ini kalau soal politik identitas ini hubungan pilpres ya menurut gue enggak ya. Karena intinya kalau mengajak orang untuk memilih atau tidak memilih berdasarkan identitas itu yang masalah. Tapi kan ini menurut gue yang agak salah paham ya di orang. Azan maghrib di TV itu kan Indonesia banget lah. Itu kalau orang nggak di Indonesia nggak ngerti itu ada azan maghrib di TV itu. Jadi itu sebuah momen, sebetulnya lebih momen sosial yang diisi dengan ya religius spiritualitas lah. Betul. Kan itu orang nge-break, oke apa. Dan orang nonton, mungkin orang di kota nggak apa. Tapi Karena biasanya azan-azan itu gambarnya bagus. kan? gambarnya bagus. Ada gambarnya storytellingnya, bagus, dinikmati, ada kehidupan masyarakat dan cuaca dan nuansa senja itu kan nuansa yang paling nikmat paling kan nikmat untuk lah. Jadi kita lihat. dimensinya banyak tuh azan maghrib itu dimensinya banyak, terus banyak cerita-cerita di baliknya juga kan. Oh udah maghrib berhenti main, ayo masuk ke rumah macam-macam lah nah itu. Jadi konteksnya luas untuk Indonesia ini gitu menurut. Nah itu Pak Ganjar di situ ya itu bagian dari Indonesia banget itu menurut gue sih seperti itu aja. Dan itu sah-sah aja siapapun juga boleh aja mau Pak Prabowo atau Pak Anies silakan aja nggak ada Iya. masalah. menurut gue. takbiran gitu misalnya. Takbiran apa-apa, nggak ya. masalah, itu kan bagian dari kita Iya. gitu. Kita ini orang Indonesia yang ya ada mayoritas Muslim, berwudu, pakai kopiah, terus sholat, pakai sarung kan itu ya kita emang kayak gitu. Dan justru gini jangan terlalu alergi jadinya agak konyol kontradiksi sendiri. Ini gue contoh agak keluar negeri dikit. Di Perancis deh, di Perancis baru ada larangan. Mereka nge-ban melarang simbol-simbol agama di publik, di umum. Yang ditarget hijab. Oke. Nah, tapi kalau kalau lu ke Paris, lu lihat gereja. Maksudnya, Iya, itu kan tempat umum kan gitu. Iya, Lah, iya. ada gereja gede jadi tempat wisata kan maksudnya. Iya, ada iya. ada cross, ada salib cross. gede gitu. Itu kan simbol Ya, agama. Simbol agama di tempat tuh. Jadi kan maksudnya come on lah Jangan gitu, nggak diskriminatif, gitu-gitu Bang. banget. Iya, gitu. iya. Iya, bukan soal diskriminatif, cuman it's too much lah gitu kan. Masalahnya adalah gini Kang, ada hal yang bukan hanya asimetrik tapi kontradiksi. Selama ini Mas Ganjar dan mungkin partai pengusungnya dianggap sebagai promotor utama tentang nasionalisme, pluralisme, keberagaman. Tadi seperti kata Kang Robi, simbol-simbol
layaknya disimpan di ruang yang paling privat saja. Ketika bicara publik kita bicara mengenai ke Indonesia. Nah, itu. Tapi kenapa Mas Ganjar pakai langgam yang sama Itu gitu? menurutku asumsi yang Coba yang jawab. nggak pas lah gitu maksudnya. Ya itu tadi kan pakai peci, pakai sarung itu udah menurut gue udah bukan simbol agama lagi di sini. Terus sholat pun ya itu kan ya terus terang aja banyak banget yang Islam KTP atau ya sholat itu lebih ke adegan sosial gitu, lu ngumpul apa di masjid ngobrol ya sholat lah. Cuman kan maksudnya Islam itu udah jadi budaya di Indonesia kan. Jadi menurut gue itu agak too much lah kalau itu tadi. Udah harus di strip out semua dari simbol. Mau gimana kita masyarakat konservatif kok gitu. Nggak bisa gitu. Tapi kalau menggunakan agama untuk sebuah argumen politis, nah itu yang masalah menurut gue. Gitu. Oke. Banyak ada lagi nih pertanyaan nih Kang. Boleh. Supaya lu bisa tidur apapun. Iya, aja, nanti abis ini gue akan minta tutup obat tidur ke lu. Masih Tapi, pagi bro. Ya kalau alkohol nggak boleh, Ya, boleh aja kan katanya Kan itu urusan 18. pribadi lu ya. Iya 21 tahun ke atas boleh lah, kan gue udah 22. Oh iya lu jangan promosi alkohol ya. Iya, Karena iya. gua gila lu. Lu gawas lu. Tapi jangan ngerusak. Nggak, mobil. jangan. Fobia harus tetap ini ya. Kadang-kadang kita berfilosofi kalau udah Oke. mabuk. Kopi. Itu bisa ditit. Astagfirullahaladzim. Banyak yang bilang gini, Mas Ganjar itu, emang kenapa sih memang Mas Ganjar kurang terlihat religius? Lu sebagai orang yang sangat religius dan spiritual substantif. Stop, udah mau diterusin lagi, udah cukup segitu. Dia sholatnya rajin banget loh. Gua aja suka kaget. Lu bukannya sekuler, Kang? Ternyata Cut. Ntar ya gue pamit dulu sholat. Kembali ke Mas Ganjar. Kenapa Mas Ganjar perlu mengidentifikasi atau menggambarkan dirinya itu orang yang cukup taat beribadah gitu? Enggak. Apakah itu ada image yang sebaliknya sehingga lu perlu meyakinkan bahwa lu Enggak. lu religius gitu? Gini, gua tahan di situ. Jadi itu bukan soal taat beribadah gitu. Sholat maghrib tuh ya emang iya orang tuh mungkin ya sorry ya, tapi ya lu aja mungkin itu tanya. Tapi maksudnya Nanti gue sebagian publik sekuler bertanya itu loh, kayaknya gue udah percaya Mas Ganjar taat, kenapa harus diyakinkan lagi? Itu sama dengan Mas Ganjar naruh foto masa lalu dia. Pak Jokowi tinggal di pinggir kali. Itu semua untuk meyakinkan ya orang Indonesia bahwa saya itu merasakan pengalaman sehari-hari Anda. Pengalaman digusur, pengalaman di semena-menakan, pengalaman berjuang dari bawah ke atas, pengalaman melakukan ritual agama, itu semua bagian dari pengalaman kita. Jadi nggak harus dikasih hal yang terlalu, maksudnya gini loh, Indonesia tuh udah oke banget. Kita tuh nggak kayak barat, public, private, agama, sekuler, nggak gitu. Tapi kita tuh udah bisa melebur semua dalam sebuah ya ekosistem konstelasi yang ya oke. Nah ini justru kenapa gue agak tekan di sini, itulah kehebatan Indonesia. Harusnya dunia belajar, nggak perlu dikategorisasi yang ajak yang terlalu kaku, sehingga kita nanti sulit sendiri debat sih. Tapi itu tadi itu, ya sholat itu ya bagian dari menjadi orang Indonesia gitu kan kayak gitu. Dan Mas Ganjar nggak bilang, oh kamu kalau nggak sholat nggak gitu juga kan? Iya. Jadi nggak zero sum game ya. Jadi kita tuh bener-bener yang bisa fleksibel, adaptasi dan ini dari dulu banget saya udah mikir ini kehebatan kelebihan orang Indonesia, bisa fleksibel, adaptif, di mana konflik di luar terutama di barat itu karena identitas atau apapun itu nggak fleksibel, kaku, sehingga harus diselesaikan lewat konflik kita kan nggak harus gitu loh itu. Jadi ketika ada air sama minyak itu berbenturan, kalau di barat misalnya di kita tuh bisa jadi makanan enak gitu bisa jadi bebek goreng Madura gitu enak ya. Kenapa? Makanya kenapa? Gue boleh terakhir dikit ya? Boleh. Mungkin lo jadi nggak tidur juga nih. Nggak boleh, harus supaya gue jadi kenapa? Karena misalnya kita berbenturan nih, kayak lu bedanya lu sama gue apa misalnya? Kita lu sekolah bagus, sholat rajin. rajin. Yang apa lu? Kita yang debat lu suka apa, gue nggak suka. Misalnya bubur diaduk apa enggak? Gue diaduk lu enggak gitu. Oke, anggap aja itulah ya. Nggak usah terlalu besar bikin masalah baru lagi ya. Nah, oke nih kita kenceng ya. Lu diaduk, gue enggak. Tapi kan kita harus tetap kerja bareng nih, kalau kita nggak bisa hidup kan kita. Kalau nggak Mas Andi marah. Bener. Nah kita cari kesamaan kita. Kita ada dimensi-dimensi lain. Oh kita sama-sama suka jazz. Ya udah kita jadi. Nah jadi kita tuh bisa switching. Kita tuh kaya sama konteks switching di mana perbedaan itu yang paling minim.
Oh. Itu maksud gue gitu. Iya. Tonjolkan persamaannya. Per minimize perbedaan gitu ya. Nah, Cari aja titik temu lebih banyak ya. yang lebih banyak. Kalau di Barat emang gue 10 tahun di Amerika itu memang disekat-sekat gitu loh. Mereka logikanya logika Aristotelian. Kayak gue sama Ari Putra aja. Iya, ini Ari Putra nih. Ya, lu harus jelasin gue lebih jelas. Apa ini Aristotelian? Ya lebih gampangnya lah ya. Lebih kaku lah, lebih rasional memang, tapi ya semuanya harus ada pakemnya, harus ajak. Nah, sementara kita katakanlah ya agak filosofi dikit, Plato gitu. Jadi lebih cair, lebih fleksibel apa gitu. Nah, jadi gue agak gue menolak itu disebut politik. Jadi sekarang itu bagian dari identitas kita. Menurut gue, nah ini lu nggak fair. Cuman ngelihat itu sebagai taat beribadah, pakai label agama, ini partainya. Lo enggak, kok gue nggak fair. Gue ngeliat di media sosial. Iya dong. Gue kan menanyakan ke lu, gue harus itu. Ya Allah, Mas Ganjar yang baik hati itu kenapa? Kan dituduh politik identitas. Itu kan bagian dari itu gitu maksudnya. Bagian dari identitas kita gitu kayak. Meskipun kita kan kayak kita sekarang, pakaian kita mirip-mirip nih, sweater, jam tangan, agak-agak jeans, sepatu. Betul. Sebetulnya kan kita udah kena virus modernitas, kita jadi mirip-mirip. Padahal kalau Indonesia, lo orang mana? Orang Batu. Enggak, Jawa Timur lah. Gue Jawa Barat. Pakai beda banget pakaiannya. Iya ya. Bahasanya ya. Bahasanya beda banget gitu. Iya, makanan agak sama tapi kita suka sambel apa? Enggak ya, lu enggak suka ya? Ya suka dong. Jadi, sorry udah gitu. Ya. Iya, berarti lu dukung Ridwan Kamil, gua dukung Mahfud dong. Karena sekarang Pak Ganjar punya 3 kandidat yang agak kuat nih kayaknya nih. Plus Cinta Pertama. Nah, minggu lalu gue udah punya keyakinan setelah lu yakinkan bahwa Soekarno-Hatta 4.0 adalah Ganjar dan Ridwan Kamil kan. Ternyata muncul lagi nih orang tokoh Madura satu yang kemudian naik dan bisa juga nih mewakili hijau, mewakili kelompok anti korupsi, civil society, Pak Mahfud MD segala macam. Itu yang jadi gue bikin, loh kok ini lagi ya. Terus gimana nih dengan cinta lama atau cinta pertamanya Mas Ganjar, namanya Sandiaga Uno. Ini kan juga teka-teki juga. Jadi berarti ada RK, ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno. Bener gak? Ada 3 calon pendamping yang lagi dipilih-pilih sama Mas Ganjar sekarang. Ya, sama lah. Kita dengar hal yang sama. 3 orang ini memang yang utama lah ya. Nah, tapi yang pengen saya garis ini ada alasan rasionalnya, saya pikir. Ya, apa tuh, Kang? Pak Mahfud ini, ya kita bicara politik, simbol representasi dari Jawa Timur, hijau, benar, NU ya. Dan kultural NU-nya ya. NU. Karena 2019 kan Kiai Said bilang dia bukan NU struktural. Itu kita bisa satu episode khusus. Tapi poinnya, dan juga ada tradisi kan, PDIP itu selalu pendampingnya hijau NU. Jadi Pak Mahfud ini kayaknya melanjutkan tradisi itu ya. Tradisi itu. Atau mungkin karena untuk mengimbangi Caimin yang ada di sisi sana yang banget. Kalau nggak ada calon hijau lainnya, dia akan mengambil klaim hijau itu sendirian kan. Pasti banget. Nah, tapi itu justru itu juga mungkin di situ kelemahannya kalau menurut saya gitu. Bahwa orang kan menyebut hijau NU. Nah, sekarang paling sedikit udah ada nggak tahu lah. Imajinasinya ada 3, ada Caimin, ada NU struktural, ada NU tradisional, Pak Mahfud ini. Nah, jadi kan 3 ini gitu. Terus mana yang paling NU atau yang paling katakanlah menguntungkan secara suara gitu kan. Kita nggak tahu juga. Jadi ini di satu sisi masuk akal, di sisi lain juga, tapi ya inilah masalahnya, justru kita nggak tahu pasti. Betul. Yang mana sebetulnya yang mau disasar kan itu. Yang berbaju hijaunya kok agak banyak. Hijau terang, hijau lumut sama hijau apa gitu misalnya kan. Dan mungkin lu tahu dan penonton Fobik, kalau gua kan cenderung fokus sama penjelasan yang lebih praktis ya. Dalam arti bukan hanya sekedar simbol doang loh ini, tapi ya menurut gua ini harus dapetin suara kan ujungnya pengen menang kan gitu. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita ngomongin suara ya seolah-olah NU udah ada 3 kubu ya, 3 representatif dan kita nggak tahu nih suaranya yang mana yang real dan berapa masing-masing gitu. Jadi agak susah dihitung gitu lah. Betul. Nah terus? Itu Jawa Timur masuk karena itu kalau gue mungkin lebih beli argumen Jawa Timur lah. Lebih argumen teritorial argumen wilayah gitu. Kalau gue ini lebih masuk akal karena itu jelas ke sana masuk.
Itu Pak Mahfud. Pak. Sama seperti argumen Anda bagaimana RK punya peluang besar karena Iya. argumen teritori Jawa Baratnya yang belum ada yang main Iya, di situ betul. kan. Nah kalau cinta pertama, Cinta pertama gimana? sebetulnya kalau pakai argumen wilayah teritori kayaknya mungkin paling oke mungkin. Pertama Jawa Barat dapat lah dia karena dia pernah Prabowo Sandi. Ya. Jelas dia masuk, bukan meskipun ya di bawah Prabowo ya, tapi dia Jawa Barat masuk. Tapi kan dia juga masuk ke Sumatera Barat. Sumatera masuk. Oh iya, ya, itu yang Indonesia kita nggak Timur ukur ya. masuk. Dan itu kelemahannya Mas Ganjar ya? Kelemahannya sampai sejauh ini. Jadi argumen wilayah ini masuk banget lah. Masuk banget sama Si cinta pertama. si cinta pertama ini. Dan dia udah pengalaman ya, dia meskipun angkanya kecil dalam Oke. arti ya nggak sembombastis Pak Ridwan Kamil kan, Kang Emil gitu, dibanding angkanya. Jadi itu ada plus minusnya. Jadi tapi ya dari tiga ini ya masuk akal semua. Jadi gue pikir ini kemajuan dalam arti ya ini pilihan rasional ujung-ujungnya, pilihan Iya. rasional dan elit-elit itu juga berpikir secara rasional aja. Ya dan tiga-tiganya secara frekuensi dan secara postur nyambung semua sama Mas Ganjar ya. Mas cocok juga ya sama Mas Ganjar langgamnya gitu ya. Langgamnya cocok dan mungkin lah ya, mungkin kalaupun nanti kan pasti dipilih satu. Ya. Bisa jadi yang dua tetap ada di situ. Oh, I see. Benar. Bisa jadi ada di situ. Ya nggak wapres Menko lah. Iya Menko atau ketua tim sukses. Iya karena kan misalnya ketika kita ke kubu lain misalnya ya, kalau kita pertama kali mendengar ada Anies dan Caimin, itu selain wow mengagetkan sekali gitu kan, Pak SBY bahkan bilang ada musang berbulu domba. Yang membuat orang bertanya-tanya adalah, oh, ini reaksi kimia di pendukungnya gimana nih? Antara pendukung NU PKB dengan pendukung Mas Anies yang Ya. dengan versi Islam yang lain gitu Dan ada kan. PKS juga di situ. Exactly. Kawan kita Bang Hasan udah bilang, ini ada reaksi kimia nih biasanya sering memicu ledakan katanya kalau reaksi kimia nggak cocok. Nah, dari tiga calon ini reaksi kimia ke Mas Ganjar menurut lu gimana kan? Ada plus minusnya atau gimana? Reaksi kimia di elit atau di bawah nih? Di bawah, di di bawah bawah, ya, terutama. di bawah. Nah, kalau menurut gue ini itu tadi karena argumennya wilayah yang gue kedepankan, jadi lebih terisolasi lah. Udah ada pembatas-pembatas sehingga reaksi kimianya dibatasi lah. Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Indonesia Timur, gitu kan. Jadi emang permainan kompartemen. Nah sekarang diemnya cuma tinggal siapa yang paling bisa efektif di kompartemen ini semua gitu. Dan tiga-tiganya punya langgam yang sama Iya, ya. karena- Maksudnya masih dalam pemerintahan Jokowi. Dan itu gue lebih suka daripada makanya Hasan benar kalau soal ideologi atau apalah itu lebih kencang reaksi kimianya, susah dibatasi jadi. Iya. Tapi yang paling baru juga nih Kang, minggu lalu kan Pak SBY curhat agak lama tuh. Ah. Ada musang, ada domba, ada yang punya bulu, ada yang enggak gitu-gitu lah ya kita tahu. Dan ada spill dikit. Apa tuh? Ada menteri aktif yang ingin mencoba membuat koalisi baru, ada P3, PKS, dan Demokrat untuk membuat poros baru segala macam. Ya tentu saja semua orang dengan angkat sangat mudah menunjuk wajahnya cinta pertama, Ya, Bang Sandi. Nah ini secara politik menurut Kang Robi, fakta-fakta yang di-spill Pak SBY ini bisa mengganggu konstelasi rumah pertamanya Bang Sandi nggak nih? Pastinya iya, pasti cuman kan itu urusan elit ya segelintir dan itu bisa diselesaikan lah. Kalau di elit kan semua pun bisa Iya. diselesaikan Iya, jadi iya, nggak iya. masalah. Tapi yang pasti ya cita-cita itu ya sekarang udah terkubur kan udah nggak mungkin. Jadi sekarang nggak ada pilihan buat Pak Sandi selain menjadi cinta pertamanya dan mengingatkan Pak Ganjar akan cinta pertamanya itu dulu lu sama gue tuh paling oke loh. Iya. Sebelum ketemu sama yang lain-lain itu kayaknya nah, kan Bener-bener. tinggal tugas dia mengingatkan itu. Iya, gue juga kalau lu pasti kan kalau lu apalagi lu udah menikah udah lama, gue aja yang pacaran misalnya baru 2-3 tahun gitu ya. Nah. Kalau udah mulai bosen tuh kita ingatkan lagi, dulu kita pernah jalan-jalan ke sini loh. Oh, iya, Kayaknya indah betul Iya, gitu iya. ya. Jadi memori-memori Kenalan di kemesraan. mana ya kenalan Iya. di mana Kesini ngedate nggak? pertama. Kita makan ini dulu enak, kita sop-sopan. Gitu-gitu ya kayaknya. Iya, Iya, iya. mengingatkan lagi cinta Mengingatkan pertamanya lagi itu. kenapa dulu kita bersama gitu kan. Artinya kalau Pak Mahfud mungkin menjadi bagian yang diincar juga karena tadi secara teritori base Jawa Timur warnanya hijau seperti tradisi Bu Mega kan dan PDI Perjuangan. Ya, betul. Merah hijau semangka. hijau, Semangka, luar hijau, dalam merah. Udah ada atau- P3 sih. Iya makanya. Tapi kan maksudku ya kayak seperti itu. Tapi ya yang paling solid ya Kang Emil memang kan. Karena memang Jawa Barat ya meskipun kekuatan politiknya terfragmentasi. Tapi kan kalau orang Jawa Barat melihat, ih ada
orang Sunda Orang nih. Sunda di kertas Di suara. kertas suara, ya kan? Geslila tos lami teu aya. Iya, itu lah gak ngerti gue kan. Lu nggak ngerti sama sekali ya? Enggak, tapi semua dalam... Asumsi gue tuh semua orang sekolah di Bandung. Iya ya. Gue belum pernah pacaran sama orang Bandung. Gue jarang temen orang Sunda. Di kantor gue sekarang lagi surplus Padang ya. Gue Ya, hidup ya. gue ini lagi surplus Padang. Sampai Unisisi aja Padang juga ternyata. Padang juga. Dia ingin mengubah wajah Bukit Tinggi Tapi menjadi gua salut sama lu, Paris Van Java. referensi pertama lu pacar. Gue belum pernah pacaran sama orang, jadi luar biasa. Itu Gua yang top of mind lu gitu loh. Iya, Bang. Hubungan dengan seksualitas ini emang agak... Iya. Oke, tapi tadi kan kita kembali ke postulat awal kita tadi. Iya, Mas, itu tuh lu Mas Ganjar sholat di videoin azan segala macam itu bukan, itu Indonesia karena udah Itu menjadi bagian Indonesia dari lah. keindonesiaan. Dunia harus belajar sama kita bagaimana cara menghubungkan, mencari titik-titik temu yang lebih Iya banyak. gitu kan. Nah, enggak, tunggu dulu, pertanyaan gue bukan itu. Oke, gimana? Kemarin kita baru menghelat KTT ASEAN. Ya kan? Luar biasa juga isi Iya, otak lu Kamal ya. Harris bilang ada Sekemana-mana. Hollywood harus belajar kepada Wisutama. Tentu saja itu umbang ya, cuma kan namanya kan juga dalam diplomatis harus umbang-umbang ya kan. Pak Jokowi punya postur yang cukup kuat meskipun kalau kita lihat di majalah Tempo headline-nya judulnya agak galak ya. Konferensi kosong KTT ASEAN, tapi maksudku di situ Indonesia bisa jadi tuan rumah yang cukup membanggakan lah. Artinya lagi-lagi apa yang dunia barat itu perlu belajar dari Indonesia dalam konteks kita bermain swing di antara bipolarisme baru Iya. atau lu bilang perang dingin 4.0. Ya, oke. Masuk gak? Mantap kan? Gila. Swing gua kan. Gua harus diam dulu Iya. mencerna. Mantap. Iya. Karena ini topik yang membuat kita Nah, semangat jadi soal gini. Pak Jokowi. Terus Apa yang Pak Jokowi itu tunjukin? nggak bisa bikin lu nggak bisa tidur itu. KTT ASEAN ini. Enggak, gue pengen nunjuk Pak Jokowi Nah. yang lu bilang pidato bahasa Inggrisnya nggak sebagus Gus Dur atau nggak sebagus Pak SBY gitu ya. Tapi itu bisa pede dan bisa tampil menggembirakan banyak orang, dipuji banyak orang. Dan itu bukan orang-orang receh. Membuat Sang Agus mau joget mau mere itu kan asik juga gitu loh. Nah, kuncinya di situ menurut gua. Jadi keberhasilan Dia mikir dari itu kan sebenarnya kan. keberhasilan Pak Jokowi katakanlah apa ya mengambil apa ya persepsi positif dari dunia global itu menurut gua anak apa ya 11-12 sama keberhasilan Pak Jokowi yang bisa ketum partai ini loh, partai politik semua seolah-olah ada di dalam tangan dia. Iya. Padahal dia bukan orang partai kan, dia yang punya partai. Kuncinya di mana? Kuncinya itu di pendekatan personal. Dan informal. Informal, personal informal. Makanya tadi gue bilang sana joget-joget. Dari situlah Iya. masuk. Jadi poin saya Presiden Marcos joget. joget. Poin saya di sini adalah yang penting itu justru mungkin pertama sebelum KTT itu diteleponin dulu mungkin ini kita nggak tahu satu-satu Pak Jokowi. Ya, Anda kan yang ada di Instagramnya Pak Jokowi. Nanti ya, dulu ya, tahu dong. atau dibisikin nanti kita joget bareng gitu. Nah, intinya itulah, intinya ada pendekatan informal. Ya, yang itu membuat ya familiaritas, trust antara pemimpin-pemimpin ini sehingga ketika mereka datang, Presiden Prancis meluk gini kan, kayak gitu. Kita nggak bisa bayangin Presiden sama nggak tahu lah, mungkin Iya. Modi gitu kan. Nah di situ jadi kelebihan Jokowi. Ada yang pengen meluk anaknya Pangeran Bolkiah, banyak malah Pangeran yang siapa Prince Maten itu kan. Prince Martin, Kanada anaknya dibawa kan. Oh iya, anaknya Trudeau ya, benar. Anak Trudeau dibawa. Iya, Jadi, iya. jadi itulah. Dan sangat sangat Ya, itulah informal ya yang maksudku. cair, Iya. informal apa. Tapi hebatnya kita ya nggak terusan jadi paguyuban aja gitu. Enggak Iya, kan iya, tetap iya. aja ada hal substantif. Nah, itulah kehebatan kita dan menggabungkan antara wah ini ideologi atau topik episode ini antara formal dan informal. Iya. Secara informal ya azan ya biasa-biasa aja gitu lah. Balik lagi gitu kan. Tapi kalau mau formal mau di garis-garis ya jadi kayak pusing sendiri gitu. Jadi kira-kira gitu. Dan Indonesia punya kemampuan untuk melintas batas, melintas garis dan melintas kotak tadi tuh. Melintas itu. Dan ini itu kekuatan Pak Jokowi, dia tahu itu. Dan ini yang kelihatannya juga dimiliki Pak Ganjar kurang lebih gitu.
cukup lah. Itu Barat harus belajar sama kita lah ya. Di tengah ketegangan macam-macam, ini nggak mau ketemu itu nggak mau ketemu ini harus berjarak. Iya. Jadi hipotesis saya di sini, ya itulah kalau pilihan Pak Ganjar, Pak Jokowi, misalnya dengan orang yang berpendidikan Barat, kayak Pak Prabowo, Pak Anies, ya kelihatannya bagus, menteri bisa saja pendidikan Barat. Tapi itu tadi di terkotak-kotak gitu. Iya, termasuk mengingatkan lagi, Mas Ganjar udah bikin manifesto baru, kita baru lihat di YouTube ya. Judulnya Bersatu Bukan Berseteru. Nah, ini menarik juga nih. Ini mengingatkan lagi, Mas Ganjar mengingatkan lagi, bukan cinta pertamanya, tapi mengingatkan lagi kepada publik, kita harus bersatu, tapi jangan berseteru. Meskipun isinya dari 7 menit itu ya macam-macam ya, gado-gado, ada tentang dirinya, ada tentang orang tuanya, ada tentang Bung Karno, ada tentang masyarakat, ada tentang istri dan anaknya. Ada perempuan, ya. Gado-gado, tapi yang dipilih adalah pesannya kita apa tadi? Harus bersatu bukan berseteru. Gimana logikanya kalau kita pakai manifesto judul ya? Gimana logikanya dalam kompetisi politik yang ketat kita harus bersatu? Kita nggak boleh berseteru tuh gimana logikanya dalam kompetisi demokrasi yang bebas? Oke. Gua easy way out aja ya, exit. Karena gue bukan tim sesnya Ganjar, gue nggak tahu kenapa mereka milih itu, karena gue juga nggak ngerti juga. Iya, karena dari gado-gado itu kenapa itu yang di-highlight kan? Iya, lu juga betul kan gitu. Cuman kalau ini karena gue sebagai pendukung Ganjar, ya gue harus berprasangka baik gitu kan. Iya dong, jadi, pasti dong harus. Nah, jadi saya yang berprasangka yang enggak ya. Saya mengkonfirmasi ke Anda. Ya, kita luruskan. Nah, tapi poinnya mungkin ya kalau bacaan saya nih, bacaan saya itu ya ini kan sebuah usaha dari ya Pak Ganjar dan tim untuk ayo berkontestasi secara ya rasional, berdasarkan gagasan, berdasarkan ide-ide dan sebagainya. Nah, jadi itu maksudnya bersatu dalam konteks udah loh. Semua paslon itu kita nggak ragukan komitmennya untuk Indonesia. Kita nggak ragukan lagi itu. Bersatunya di situ gitu loh. Udah nggak ada yang kamu bukan Indonesia atau apa gimana atau kamu punya niat sebelum menghancurkan demokrasi. Nggak udah oke. Kita semua pengen Indonesia jadi negara maju. Kamu tetap NKRI harga mati sekolah gitu. Kurang lebih gitu lah. Gampangnya gitulah. Nah, ayo sekarang tinggal ya ada bedanya, caranya beda atau ada detail-detail yang beda. Nah, mungkin itu maksudnya. Meskipun kalau lu tanya terus di video apa ya agak susah juga ya jelasin. Iya. Nakal ya. Karena harus ngelawan dikit gini nggak apa-apa. Kan ya, tapi ini lemparan bagus lah untuk boleh fokus dong. Sama gagasan. Nggak, maksud gue gini, boleh dong orang seperti gua yang di luar sana yang mengkonsumsi produk-produk dari para politisi ini bertanya kan, kenapa dari segala gado-gado isi piring ini kenapa yang di highlight itu cingur dan petisnya gitu, ya, bukan sayurnya valid atau valid banget. Piringnya gitu. Ya, nah, tapi gini, pertanyaannya, Mas Ganjar mengajak kita bersatu, jangan berseteru. Itu kan berarti ajakan setelah dia melihat fakta ada perseteruan. Misalnya gini, ayo kamu jangan makan gula terlalu banyak. Setelah berat badan kamu naik, atau setelah ayah kita atau saudara kita kena diabetes, jangan. Nah, berarti ada presiden, ada jurisprudensi sebelumnya dong. Ini apa ini maksud Mas Ganjar menurut Kang Robi? Apakah ada perseteruan yang mulai tidak sehat di antara para calon ataupun pendukung para calon? Gue lihatnya lebih ke meskipun kampanye belum mulai, tapi ya itu tadi, ini kan juga kita lihat formatnya ya di YouTube video apa. Jadi ini kan lebih spesifik audiensnya gitu kan, bukannya. Jadi gue ngelihatnya lebih kayak bukan ada perseteruan yang bermasalah, cuman kayak kayaknya ini kita nggak ada isu yang renyah, isu yang substantif lah, isu yang substantif yang renyah yang apa bisa kita bahas. Jadi ini cuman untuk pancingan untuk ya kita ngebahas gagasan, ide, proyek, visi misi atau apapun itulah kira-kira gitu. Nggak, jadi lebih ke arah sana sih. Oh gitu. Jadi bukan karena Mas Ganjar melihat nih ada perseteruan yang udah mulai nggak oke nih. Ini bisa nggak pesan untuk juga tidak hanya keluar tapi ke dalam. Ke dalam itu maksudnya kepada Mas Ganjar dan juga tentu saja pendukungnya seperti Anda. Terus terang, waktu saya reaksi pertama saya lihat video itu, menurut saya orang yang udah tertarik sama Pak Ganjar itu mungkin lebih cenderung nonton itu karena pengen tahu siapa Pak Ganjar. Tapi dia udah punya feeling gitu. Ini kan tapi terus dengan ini kan dan bagus itu, bagus. Jadi ini mengkonfirmasi foto-fotonya apa latar belakangnya itu jadi tambah kenal gitu. Jadi kalau buat saya memang itu
berharga banget lebih buat ke katakanlah yang sudah beriman mendukung Pak Ganjar kira-kira. Kalau enggak, kan orang nggak tertarik nih, orang sibuk apa kan biasanya kan zaman sekarang kan 3 detik pertama kan. 3 detik pertama yang penting kan, lu sebagai konten kreator paham dong. Padahal gue di Totpol itu 3 detik pertama tuh ngalur ngidul nggak jelas kan. Nggak ada substansi. Spesialnya Totpol lah gitu. Iya. Orang nonton sampai habis. Tapi intinya kan kalau orang yang kadang tidak tertarik sama Pak Ganjar atau sama politik atau sama pilpres, ya mungkin agak susah nonton video itu karena nggak ada gripnya ya. Ini apaan sih kan? Kan mengenalkan Pak Ganjar kan gitu. Kan? Ini muji sekaligus kritik ini ya. Anda pembuat video siapa? Mungkin Mas Toto dan lain-lain. Kritik nih. Masukan. Dia yang bikin ya? Kata lu Mas Toto. Nggak tahu lagi. Nggak, Toto juga banyak kan? Hah? Orang nggak tahu. Kalau gue bilang Yunarto Wijaya kan clear. Kalau gue bilang Toto kan bisa Toto A, Toto B ya nggak? Bisa kloset Toto itu. Merek kloset. Iya, nggak. Gue nggak bisa komentar judul udah. Ya udah nggak. Kita cukupin aja. Jadi cek aja nanti. Kalau Anda suka silakan. Kalau Anda sudah beriman dan makin beriman, alhamdulillah. Kalau Anda yang masih kurang religius kemudian langsung beriman dengan nonton video itu juga alhamdulillah juga. Yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Yang penting Anda harus percaya pada filosofi Robi, karena semua hal, semua peristiwa pasti ada filosofinya. Kita kembali ke Robi. Muhammad. Terima kasih atas tagline baru dari filosofi Robi, Pak Budi. Yeah. Semua peristiwa pasti ada filosofinya. Yeah. Terima kasih juga buat penonton semua. Itulah udah nonton episode Fobi Filosofi Robi kali ini. Semua peristiwa ada filosofinya.